Sahabat-sahabatku semangat luar biasa dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Vindi Dwinantio di sini, dan sungguh senang sekali ya bisa kembali hadir untuk menyapa sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada untuk kali ini, dan bisa kembali berbagi ya tentunya, entah berbagi informasi, berbagi motivasi, sharing pengalaman dan berbagai hal lainnya tentunya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai suatu hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabatku semuanya yang telah mengapresiasi, like atau subscribe ya kepada channel saya ini, dan saya ucapkan selamat datang bagi yang baru datang di channel saya. Kiranya bermanfaat dan berguna dan bisa dibagikan kepada yang lainnya. Baik, pada kali ini kita akan belajar yang berkaitan dengan kesehatan mental, tetapi yang saya ingin bahas tentunya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sahabat-sahabat semangat luar biasa, apakah pernah ya mengalami atau bahkan merasa ketika kita berkumpul atau kita bertemu atau kita asik ngobrol, bercanda, tawa, atau lagi ngopi-ngopi bareng gitu, terus lalu kemudian teman kita atau rekan kita yang bersama dengan kita itu asik dengan dunianya sendiri, asik dengan, ya teman-teman pasti tahu ya, yang jelas apa? Handphone. Nah, apakah pernah mengalami atau merasa atau mengalami bahwa diri kita sendiri seperti itu, atau kita bisa dikatakan menjadi korban atau korban apa ya, pengabaian atau merasa diabaikan. Nah, hal itu ternyata memang beberapa tahun terakhir ini atau akhir-akhir ini gitu, mungkin beberapa teman-teman udah tahu atau mungkin belum, kita akan belajar bersama-sama ya. Jadi hal itu yang disebut yang namanya popping. Nah, popping itu apa? Popping itu singkatan dari pun snobbing. Pun dan snobbing. Artinya pengabaian orang lain yang disebabkan oleh karena fokus terhadap ponsel atau gadget orang tersebut. Jadi misalnya tadi yang saya sampaikan di depan, ketika kita ngobrol bareng, asik ngobrol, tiba-tiba dia langsung ambil HP gitu. Terus akhirnya kayak, kalau saya membayangkan itu kita ngobrol tiba-tiba tinggal pergi kan gitu. Nah, itu marak terjadi dan sering terjadi. Namanya popping. Nah, teman-teman yang mungkin saat ini merasakan atau mengalami atau bahkan melakukan ya, mengalami itu tadi, melakukan, tidak sadari kita sering seperti itu. Nah, kita harus belajar bahwa yang namanya popping itu akibatnya sangat bahaya, yang kaitannya dengan kesehatan mental atau otak kita ini yang keserang. Jadi ketika saya baca beberapa referensi, itu tidak jauh beda dengan obat-obatan terlarang seperti penggunaan heroin, penggunaan narkoba lainnya. Tentunya itu tidak jauh berbeda ketika kita sudah terkena hal itu, artinya kita sudah mengalami kecanduan. Nah, popping itu sudah ada penelitiannya. Jadi sudah ada penelitian bahwa orang yang melakukan popping itu sekitar 17% itu di AS, Amerika Serikat ya. Nah, lalu orang yang merasa atau yang dijadikan korban
atau lawan bicaranya itu yang dijadikan korban itu sekitar 32% yang mengalami, yang merasakan. Nah, bayangkan aja kalau di Indonesia seperti apa gitu ya. Itu negara maju gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan, mungkin kalau diadakan survei atau diadakan penelitian lebih lanjut di Indonesia ini mungkin lebih besar bahwa orang yang menggunakan ponselnya ketika kita ngobrol fokus bersama-sama dengan teman atau sahabat atau pasangan kita gitu ya, tetapi dialihkannya dengan mudah ketika ada notif masuk, entah pesan, entah media sosialnya gitu. Sebenarnya itu tidak salah ya, gadgetnya itu tidak salah, teknologinya tidak salah gitu ya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini tidak salah, semuanya tidak salah. Tetapi yang salah artinya ketika kita tidak bisa mengontrol diri, sehingga sesuatu hal, misalnya media sosial nih. Nah, media sosial hanya melihat status atau melihat komentar orang lain. Nah, coba bayangkan aja gitu loh. Kecuali kalau memang itu media sosial untuk bisnis, tapi kan pastinya kalau jam bisnis ada sendiri, jam kerja ada sendiri. Jam waktu bertemu dengan orang lain untuk ngobrol, berinteraksi sosial pastinya ada sendiri kan gitu. Nah, maka dari itu kita harus belajar bagaimana untuk menjaga kesehatan mental kita. Itu dampaknya seperti itu. Jadi sekarang yang perlu dicegah tidak hanya narkoba, tetapi pubbing, pun dan snooping. Singkatannya ya, pengertiannya tadi bahwa ketika orang itu mengabaikan orang lain yang disebabkan karena fokus terhadap ponselnya atau gadgetnya itu, yang hanya melihat status atau chattingan, asik chattingan sendiri ya, akhirnya yang dekat jadi jauh sekali, bahkan kayak tidak ada, yang jauh jadi kayak dekat. Nah, terbalik, jangan sampai zaman ini terbalik sehingga kita hanya diracuni dengan semudah itu. Kita bisa lebih bijak untuk menggunakan itu. Nah, selain itu akibatnya dampak-dampaknya ketika kita tidak bisa mengontrol itu, mengendalikan itu, yang terjadi bahwa kita akhirnya kehilangan interaksi sosial. Gitu. Tidak bisa merasakan nikmatnya hubungannya dengan pasangan, jadi hampa. Lalu kita secara tidak langsung mengabaikan orang lain. Tidak secara langsung kita sudah berbuat tidak peduli atau acuh terhadap orang lain. Nah, akibatnya seperti itu, sehingga kualitas pertemanan atau kualitas persahabatan atau kualitas membangun suatu hubungan tertentu, misalnya pernikahan, suatu yang rumah tangga, itu akhirnya berkurang. Yang karena disebabkan oleh gadget tadi yang tidak bisa terkontrol. Nah, dan saya baca lagi di beberapa referensi bahwa remaja, anak-anak dan remaja diperkirakan 87% itu komunikasinya menggunakan pesan chatting. Jadi kalau ngobrol langsung itu dia sudah merasa tidak nyaman, kesimpulannya gitu. Tetapi kalau menggunakan di chatting itu menggunakan chatting atau dikirimi pesan via media tertentu, SMS atau WA ya, WA sekarang maraknya, tidak dipungkiri seperti itu, atau Telegram, itu langsung dibuka. Tetapi kalau dipanggil 1, 2, 3 kali mungkin nggak diperhatikan, tetapi ketika di chatting langsung dibuka HP itu. Nah, oleh karena itu saya membuat video ini selain mengingatkan ya kepada keponakan-keponakan saya, saudara-saudara saya, dan barangkali juga bermanfaat kepada sahabat-sahabatku yang lainnya, kepada saudara-saudaraku yang lainnya. Mari kita kampanyekan untuk stop, jangan sampai terjadi pubbing, pun and snooping, dan jangan sampai kita kecanduan terhadap ponsel. Nah,
Silakan untuk teman-teman yang merasa kita mari koreksi diri kita sendiri, kita belajar terhadap diri kita sendiri. Kita sudah melampaui itu belum? Tanda tanyanya simpel. Ketika kita bertemu dengan orang, waktunya ini ngobrol di tempat warung tertentu, atau ngobrol kita tempat makan, restoran, atau apapun itu, kedai kopi dan sebagainya, dia asik dengan dunia sendiri, pakai headset terlebih-lebih, atau ya yang penting asik dengan fokus terhadap HP-nya. Itu sudah menandakan bahwa kita bisa terkena yang namanya mobbing. Nah, tidak lain dan tidak lebih, itu hampir sama dengan zat-zat adiktif ya, obat-obatan terlarang seperti penggunaan heroin dan sebagainya. Saya baca seperti itu ulasan dari beberapa dokter dan beberapa referensi jurnal seperti itu. Makanya kita harus belajar pada diri kita sendiri, dan ya mengingatkan orang lain boleh, tetapi kita harus pelan-pelan. Kita jangan sampai bahwa wah tidak bisa, sekarang itu tidak bisa. Kalau saya tidak setuju dengan kata-kata tidak bisa, tetapi kita harus tetap berusaha. Hal yang tidak baik, hal yang kurang baik, kita lawan, harus kita perbaiki sama-sama. Kita harus kampanyekan untuk menghindari, ibaratnya ini bisa dikatakan racun baru atau zat baru yang bisa meracuni otak kita. Otak kita akan terganggu dengan adanya itu. Dampak-dampak kesehatan yang lainnya, kita akan kekurangan fokus. Nah, misalnya nih, simple. Itu karena saya pengalaman di ponakan saya sendiri. Terus terang aja tidak menunjuk ke salah satu teman atau orang, itu tidak. Ponakan saya sendiri itu dipanggil, gitu. Dia lihat, habis itu ya gitu. Habis itu nunduk lagi lihat HP-nya. Gitu. Sangat parah. Itu kita membuat yang menjadi korban itu jengkel karena merasa diabaikan, cuma kayak gituin aja, padahal itu orang tua. Gitu. Neneknya kan gitu. Nah, itu generasi sekarang itu seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang dewasa, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua harus benar-benar berusaha untuk mengendalikan ini semua. Gadgetnya tidak salah, sekali lagi, teknologinya tidak salah, adanya perkembangan itu. Tetapi ibarat sebagai pisau atau pedang yang bermata dua. Jadi bagaimana kita menggunakan? Kalau digunakan secara positif, tentunya kita akan memperoleh hal yang jauh lebih positif. Tetapi kalau kita kalah dengan yang negatif, kita akan hancur dengan gadget. Itu yang perlu kita ingat. Saya tidak menakut-nakuti bahwa hal ini sudah terjadi dan sudah marak. Jadi generasi muda, anak usia remaja, bahkan usia dewasa lanjut, ketika sudah memegang HP, itu udah kekurangan konsentrasi. Salah satunya ketika dipanggil, hanya melihat sepintas, lalu nunduk lagi dan fokus ke HP-nya lagi. Nah, seperti itu, realita ini, nyata ini saudara. Jadi bagaimana kita harus men-stop ini? Ya, kita harus pelan-pelan. Salah satunya kita komunikasikan dengan baik, kita jelaskan dampaknya. Itu dari segi mental, belum nanti dari segi fisik. Otomatis ketika orang ngawas ini yang menggunakan fungsi indera penglihatannya, mata, ketika fokus terhadap HP, itu akan berakibat fatal terhadap fungsi penglihatan. Terhadap fungsi penglihatannya akan menurun. Mau tidak mau,
itu tidak bisa dipungkiri, pasti akan terjadi. Saya memang mengalami keterbatasan penglihatan. Teman-teman yang masih memiliki sisa penglihatan, tolong dijaga. Karena itu salah satu indera yang sangat penting dan sangat berguna di dalam diri saudara semua. Nah, yang berikutnya, bagi tunanetra, itu akan mengganggu terhadap fungsi pendengaran ketika menggunakan screen reader tidak dikontrol. Artinya semuanya itu akan terjadi dampak negatif ketika tidak dikontrol dengan baik. Nah, itu yang perlu kita jaga. Saya pernah ngobrol sama dokter THT bahwa sebenarnya itu menggunakan headset dalam satu hari itu dianjurkan hanya 1 jam. Itu saya ngobrol sama dokter THT. Nah, 1 jam ini bagaimana? Nah, itu kita harus kontrol. Kalau memang cukup 10 menit ya cukup 10 menit, harus lepas lagi. Nah, volumenya kita atur, jelas. Lalu bagaimana dengan pekerja recording? Gitu kan? Pertanyaannya pasti gitu, yang menggunakan headset. Itu tentunya harus menggunakan strategi, entah dibagi waktunya atau dipotong-potong waktunya. Gitu. Dan headset juga mempengaruhi bahwa suara yang langsung masuk ke telinga sama ada filternya itu juga berbeda. Nah, untuk teman-teman disabilitas netra, nah itu perlu kita sama-sama kita kendalikan. Jangan sampai ketika kita sudah tunanetra, akhirnya pendengaran juga menurun. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus jaga. Saya juga dibilang sama dokter THT pas waktu ngobrol aja. Waktu itu saya ke dokter THT ya ingin cek aja gimana sih kondisi telinga gitu, gimana kondisinya gitu, tidak ada masalah, puji Tuhan kan, baik gitu. Terus saya tanya-tanya kan di situ, konsultasi sekalian gimana sih untuk merawat, menjaga biar kualitas pendengaran masih bagus, lalu nanti tidak ada penurunan dan sebagainya. Ya ternyata salah satunya yang sekarang marak, kita headsetan mendengarkan musik berlama-lama, itu sangat bahaya gitu. Nah, untuk bagi orang yang awas itu mata, jadi semua ada akibatnya. Jangan mentang-mentang saya tunanetra kok nggak masalah mata, tapi telinga gitu. Itu kalau pakai headset, pakai HP langsung juga iya kan, karena telinga kita berfokus mendengarkan itu terus gitu. Jadi semua harus dikontrol, menggunakan waktu, durasi, kecukupan berapa menit, berapa jam kita mendengarkan screen reader itu yang bahasanya yang Indonesia mungkin Indonesia, yang bahasa Inggris mendengar bahasa Inggris kan gitu. Itu kita juga kontrol, meskipun itu bisa meskipun itu seolah-olah kayak nggak ada dampaknya, tapi bisa ada dampaknya gitu loh. Nah, sahabatku semuanya, kita bisa hari ini bisa belajar ya mengenai pubbing. Jangan sampai kita kalah dengan gadget atau media sosial. Nah, ketika memang, pertanyaannya, memang kalau penting gimana? Kita ngomong dong, gitu kan? Kita ngomong, sorry, tak balesi pesan dulu ya. Misalnya asik, temannya cerita, tiba-tiba kita megang HP kan nggak sopan gitu kan? Secara etika aja kalau di tempat kita, di budaya kita itu udah nggak sesuai kan gitu loh. Kita bicara kalau budaya itu. Nah, lalu kita ngomong izin, mau izin saya tak baca pesan dulu gitu. Jadi dia nggak melanjutkan ngobrolnya. Nah, terlebih kalau tunanetra nggak tahu kan, temennya megang HP atau apa, mau tiba-tiba, apa tadi? Kamu ngomong apa? Gitu. Nah, gimana perasaannya yang menjadi korban, yang menjadi orang lawan bicaranya ketika ngomong, menceritakan tadi gini, tadi itu seperti ini, lalu kemudian mendapatkan keputusan seperti ini, tiba-tiba dia megang HP itu beberapa kata sebelumnya, lalu
Terus gimana tadi? Loh, tadi tuh kamu nggak dengerin ya? Enggak, tadi aku balesin WA kebetulan. Dampak dari tidak ngomong akhirnya kan kehilangan fokus seperti itu. Coba kalau tadi ngomong misalnya, bisa diberhentikan dulu ngomongnya, lalu bisa dilanjut. Meskipun ya aku bisa kok, bisa. Tapi kan pasti fokusnya berbeda. Nah, oleh karena itu kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar, saudara-saudara yang lain bisa diinformasikan dan dikasih penjelasan, dan bisa kita belajar untuk mengontrol yang namanya gadget, khususnya HP, ponsel. Karena apa? Itu yang selalu dibawa setiap hari. Seolah-olah kita tidak bisa lepas dengan itu. Bahkan ada yang ke kamar mandi atau ke WC aja dibawa. Jangan sampai kita dibudak dengan hal itu ya saudara-saudara. Kita punya akal yang bisa untuk mikir. Jadi kiranya kita keperluannya apa, HP tinggal nggak masalah. Terus tiba-tiba kalau makan kita bingung, waduh ada ini. Kalau saya pribadi ketika ada telepon aku biarkan makan dulu, aku nikmati. Gitu. Karena ya udah nanti kalau penting ya nelpon lagi kalau itu memangnya orang bos saya misalnya atau klien misalnya. Ya nanti saya telepon kalau setelah makan. Bilang aja maaf tadi saya baca baru makan. Nggak usah bingung ketika kita makan terus ada telepon masuk. Waduh telepon, wah bingung. Akhirnya seolah-olah kita dikendalikan sama perangkat itu. Jangan sampai kita dikendalikan dengan gadget, HP itu. Media sosial. Nah, silakan dijadwal kalau menurut saya. Melihat media sosial itu juga penting gitu loh. Tetapi apa? Kita harus mengontrol. Karena kalau kita tidak melihat media sosial juga ketinggalan informasi. Karena informasi datangnya bisa dari mana aja selain dari YouTube, dari Google, juga ada dari media sosial misalnya Facebook, Twitter, IG kan. Nah, nggak masalah itu semua sebenarnya, nggak masalah bagi saya. Tetapi yang paling penting itu tadi, kita harus benar-benar mengontrol. Melihat media sosial ya nanti kalau udah waktu-waktu longgar, kita ada dunia nyata gitu. Kita ketika bersama teman ya kita fokus terhadap sesama kita dong gitu loh. Kita fokus terhadap interaksi kita. Wong kita ngobrol tujuannya yo wedangan. Tujuannya wedangan. Kalau bahasanya di sini ya. Tujuannya ngopi bareng. Tapi di sana asik dengan dunianya sendiri, asik dengan WA-nya, asik dengan nonton YouTube sendiri. Ayo terus gimana? Hamba wis rasa wedangan nek mung tujuane mung rawuh enggak ada ujung-ujungnya enggak ada ngobrol gitu ya. Oke, sahabatku semangat luar biasa, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita bisa bukan memberantas tapi sama-sama mengedukasi ya. Mengedukasi bukan terhadap orang lain aja tetapi terhadap diri kita sendiri. Kita introspeksi, kita koreksi diri kita sendiri, kita sudah hampir seperti itu atau bahkan sudah seperti itu atau belum. Syukur kalau belum, kita bisa mengingatkan sama-sama. Kalau memang sudah, kita sama-sama belajar untuk saling mengingatkan dan saling mengontrol. Karena dampaknya sangat-sangat negatif. Tidak jauh dengan zat-zat yang meracuni itu. Jadi itu bisa disebut sudah kecanduan terhadap HP. Jadi kecanduan itu bukan narkoba saja. Tadi saya baca kecanduan itu juga HP itu bisa membuat candu ketika kita sudah terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu mulai saat ini kita bisa belajar dari hal-hal keseharian kita. Ketika kita bertemu orang lain, apakah kita mengalami seperti itu atau tidak? Kalau mengalami, kita berkurangi dikit dan kita harus bisa kontrol dan harus berkomitmen terhadap diri sendiri karena mau tidak mau itu sudah zat adiktif ya. Oke, mungkin itu saya Vindi Dwinantio. Salam semangat luar biasa.